Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat temenin kalian nonton nih. Kalian pasti tahu kan, setiap negara itu nggak cuma punya bahasanya aja yang berbeda, tapi juga punya keunikannya masing-masing. Bahkan bisa dibilang, mungkin keunikannya itu terlihat wajar di negara tersebut, tapi agak aneh jika dibandingkan oleh negara lain. Nah, berikut ini ada beberapa hal unik dari berbagai negara. Setiap negara pasti memiliki bendera sebagai lambang negaranya. Dan umumnya sih, bendera negara berbentuk persegi panjang. Tapi beda loh sama Nepal, negara ini disebut sebagai satu-satunya yang tidak memiliki bentuk bendera persegi panjang, melainkan berbentuk seperti dua buah segitiga berwarna merah marun yang ditingkatkan satu sama lain dan dibatasi oleh garis biru pada sisi luarnya. Keunikan Nepal nggak sampai situ aja loh guys. Negara ini juga diklaim sebagai satu-satunya negara yang menyembah dewi yang masih hidup di dunia. Masyarakat Nepal percaya bahwa kehidupan mereka dilindungi, dijaga, dan diawasi oleh seorang dewi yang bernama Dewi Taleju. Dewi Taleju kemudian bereinkarnasi dalam sosok seorang anak perempuan yang belum mengalami pubertas, yang dijuluki Kumari. Anak-anak perempuan yang menjadi kumari umumnya berusia mulai dari 2 tahun. Masa hidupnya menjadi kumari nantinya akan berhenti begitu ia mengalami menstruasi. Ketika para kumari mengalami pubertas, maka para pendeta harus menggantinya dengan anak perempuan lain. Sebagai seorang kumari, anak-anak perempuan tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan singgasananya. Ia tidak boleh menapakkan kaki di tanah dan tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan orang lain selain dengan keluarganya guys. Mereka harus selalu berada di tempat duduknya ketika orang-orang datang untuk berdoa dan beribadah. Dan tak lupa, setelah berdoa pengunjung akan meninggalkan persembahan di nampan yang menjadi tempat menapaknya kaki kumari. Persembahan itu biasanya berbentuk uang, baik kertas maupun logam. Gak cuma soal tradisinya aja nih yang unik, rupanya Nepal juga punya kuliner berupa madu. Heits, jangan salah, madu asal Nepal ini berbeda dari yang lain. Selain harus mempertaruhkan nyawa ketika mengambil sarang madu di tebing yang curam, konon madu yang diburu oleh penduduk suku Gurung di Nepal ini mengandung zat langka yang disebut cyanotoksin, yang dikenal memiliki efek memabukkan. Ada yang pernah mendengar negara bernama San Marino? Mungkin di antara kalian merasa asing dengan negara kecil yang terletak di tengah-tengah Italia ini. Walaupun terbilang negara kecil, tapi San Marino punya keunikannya tersendiri, di mana tingkat populasi kendaraannya jauh lebih tinggi dibanding populasi penduduknya. Loh, kok bisa ya? First Vehicle Leasing merilis data bahwa dari 1.000 populasi penduduk San Marino, tercatat ada sekitar 1.263 mobil. Hal ini disebabkan karena sebagian warga San Marino bisa memiliki 2 mobil sekaligus. Wah, berbanding terbalik ya sama luas wilayahnya yang hanya mencakup 61,2 km persegi. Baru juga keluar pagar, udah langsung macet deh kalau semua penduduknya naik mobil. Umumnya, sebuah negara pasti akan lebih banyak populasi penduduknya dibanding apapun. Tapi beda nih sama negara bernama Falkland Island ini. Negara yang jadi bagian dari Britania Raya ini diketahui bahwa populasi hewan ternaknya yakni domba jauh lebih tinggi dibanding manusianya. Pasti heran, kok bisa sih? Ya wajar aja, mengingat mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai peternak. Dilansir farmerweekly.com, penduduk di sana hanya berjumlah 3.200 orang, dan total dombanya 490.000. Jauh banget kan guys? Tapi jangan langsung nganggap rendah pulau ini. Walaupun mungkin bakal nyengat bau dombanya, tapi pulau ini dicap sebagai pengekspor terbanyak menangwo loh. Wah, keren ya. Hal yang sangat wajar jika setiap negara maupun tempat memberlakukan aturan tertentu. Tapi anehnya di Florida, tepatnya di kota Tallahassee, punya satu peraturan yang sepele tapi lumayan menyiksa nih.
Dikutip dari detik.com, negara tersebut melarang penduduknya kentut di tempat umum di atas pukul 6 sore setiap hari Kamis. Tuh, nyiksa banget kan ya? Walaupun sering dianggap sebagai lelucon aja, tapi peraturan ini memang beneran ada loh. Nggak ada penjelasan pasti kenapa aturan ini diberlakukan. Dan anehnya lagi, kenapa cuma hari Kamis ya? Jadi kalau hari lain bebas dong. Siapa sih yang nggak mau punya tubuh langsing? Ya emang bentuk tubuh ini sering dianggap ideal oleh sebagian orang. Tapi di balik orang yang berjuang untuk mendapatkan tubuh ideal, di negara Nauru yang terletak di antara Hawaii dan Selandia Baru ini, menjadi salah satu pulau yang mayoritas penduduknya ditinggali oleh orang bertubuh gemuk atau obesitas. Dikutip dari merdeka.com, diketahui dari 10.000 penduduk di pulau ini, hampir 9.500 orang memiliki berat badan berlebih. Hal ini tentunya terjadi bukan tanpa sebab, karena mayoritas penduduknya itu suka banget mengkonsumsi makanan cepat saji yang kaya karbohidrat dan minyak. Padahal nih, negara ini dikenal penghasil tangkapan laut dan pertanian, tapi sayangnya hasil pencahariannya itu justru diekspor ke negara lain. Dan penduduknya sendiri lebih memilih produk impor cepat saji. Sering dianggap negara yang militan, tapi siapa sangka jika Rusia ini menjadi negara penghasil oksigen terbesar di dunia loh. Hal ini dikarenakan karena Rusia memiliki 25% dari luas seluruh hutan di dunia, tepatnya di daerah Siberia guys. Rusia memang tidak memiliki hutan tropis, tapi hutan di negara ini berjenis hutan taiga, di mana hutan yang mayoritas ditumbuhi pohon pinus lebih sering ditutupi salju karena iklim negara tersebut. Tapi jika musim sedang berganti, pemandangan hutan di Siberia ini sangat indah dan tentunya luas. Ada-ada aja deh peraturan di negara Australia, tepatnya di Victoria. Dilansir news.co.au, pemerintah di sana melarang keras produknya untuk mengganti bola lampu. Seseorang diperbolehkan melakukan hal tersebut jika dirinya sudah memiliki lisensi sebagai tukang listrik. Mungkin maksudnya biar orang-orang yang awam banget soal listrik nggak mengalami kecelakaan yang bisa aja terjadi saat mengganti bohlam listrik. Tapi kan nggak efisien juga ya. Cuman buat ganti bola lampu aja kudu ikut pelatihan dan dapat lisensi sebagai tukang listrik.